Mbak Ririn bisa bertemu sapa dengan adik-adik yang di rumah, walau ibadah masih via online, masih virtual. Mbak Ririn berharap adik-adik semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan juga tetap sukacita. Wah, senang banget nih bisa kembali melihat wajah adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, karena kita sudah sangat bersukacita hari ini. Kita happy banget hari ini. Kita mau sama-sama tambah semangat kita, mau tambah sukacita kita dengan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Wah, terima kasih Nathan. Senang sekali nih bisa lihat wajah Nathan dan pujian happy ya ya happy ya ya. Selanjutnya kita mau doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Mbak Yuni. Silakan Mbak Yuni. Ya, terima kasih Mbak Ririn. Ya, teman-teman semua, adik-adik dan guru-guru terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami sungguh bersuka cita. Kami bertemu dengan guru-guru kami bertemu dengan teman-teman kami, walaupun secara virtual. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhir, sehingga ibadah ini dapat berlangsung secara baik. Kau berkati setiap petugasnya, Kau berkati setiap sinyal ya Tuhan, agar berjalan dengan sangat baik dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Mbak Yuni. Wah, adik-adik di sini pasti tahu banget deh, siapa sih yang sayang sama kita dan siapa yang kita sayang. Seperti hukum kasih yang setiap minggu kita baca sama-sama, yang udah ada juga nih di hati kita masing-masing. Kita mau sama-sama membaca hukum kasih yang akan dibawakan oleh teman kita Bintang. Silakan. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terima kasih Bintang. Sama. Hukum kasih yang kita baca setiap minggu, kita selalu diingatkan bahwa yang pertama adalah kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan juga yang kedua,
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mbak Ririn berharap adik-adik selalu membawa ini dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, dimanapun adik-adik berada. Selanjutnya, ya kita mau sama-sama nih menyanyikan lagu karena Yesus cinta banget nih sama kita semua. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Yesus cinta semua anak. Yuk kita sama-sama nyanyikan Yesus cinta semua anak. Oke adik-adik, selanjutnya kita mau memperbarui iman percaya kita yang dipimpin oleh Mbak Febrin, majelis pendamping kita. Silakan Mbak Febrin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik boleh duduk kembali. Terima kasih Mbak Febrin. Selanjutnya kita mau sama-sama mengumpulkan persembahan kita. Di saat pandemi dan saat masih stay at home sekarang, kita belum bisa masukkan persembahan seperti biasanya ke kantong persembahan. Tetapi persembahan adik-adik boleh dititipkan ke Papa Mama, nanti Papa Mama yang akan menyampaikan ke gereja. Nah, sambil kita membawa persembahan kita akan menyanyikan lagu Beri Syukur yang akan dibawakan oleh teman kita Wenzo. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu.
Ya, selanjutnya kita mau bawa persembahan kita ke dalam doa. Silahkan Ana dan Ani. Ya, ayo teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami. Saat ini kami ingin memberikan persembahan sebagai ucapan terima kasih. Kami berkati persembahan kami, Tuhan, dan mampukan kami juga untuk bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ana Ani. Selanjutnya kita akan ada kesaksian pujian. Kesaksian pujian dari teman kita Kyo. Mas Daniel, ini kesaksian pujian dulu ya. Ya, terima kasih Mas Daniel. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk, gelombang menyerang, Ia setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk, gelombang menyerang, Ia setia. Wah, kita barusan sama-sama lihat kesaksian pujian dari Kyoko dan itu bagus banget ya adik-adik semuanya. Sangat menginspirasi. Buat adik-adik semua mungkin nanti bisa kayak ya belajar main gitar, terus nyanyi dan bisa memberikan kesaksian pujian juga. Adik-adik, Mbak Ririn mau ngasih tahu nih ke adik-adik, keluarga Kyo akan pindah gereja nih ceritanya. Jadi kita mau sama-sama, ya kita pasti akan kehilangan sosok Kyo nih ya, tapi kita harus tetap doakan Kyo di tempat yang baru, di lingkungan yang baru, untuk tetap tumbuh di dalam Tuhan, dan juga kita tetap keep kontak dan juga tetap saling WhatsApp atau video call sama Kyo, kayak gitu. Kita mau sama-sama berdoa juga yuk buat Kyo yang pindah. Mbak Rin akan pimpin doanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Baru saja kami mendengar kesaksian pujian dari Kyo dan kami mau berdoa untuk teman kasih kita Kyo yang akan pindah ke luar kota. Kita berdoa agar Kyo dan keluarga tetap mendapat berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan selalu berikan kesehatan pada keluarganya. Tuhan selalu bimbing Kyo dan juga memberkati Kyo supaya selalu bisa bertumbuh di dalam Tuhan dimanapun Kyo berada. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami di sini sebagai anak-anak-Mu selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan sampai detik ini. Di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Oke, selanjutnya kita akan bersama-sama
mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mbak Eva. Mbak Eva, silakan Mbak Eva. Halo semuanya. Sekarang gantian aku ya. Nah, kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, aku mau dong di spotlight. Ya ini aku. Ya. Nah, kita mau nyanyi dulu puji Tuhan, dan lagu ini kebetulan juga Kio yang menyanyikan ya. Ayo Mas Dania, tolong dipasang ya lagunya. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Terima kasih banyak Kio. Sekarang ada yang akan bantu Mbak Eva juga untuk berdoa sebelum firman. Yuk kita panggil Fredrik. Mana ya? Halo Bu. Iya, kita tolong di spotlight juga Fredriknya mana nih? Nah, Fredrik bantu bikin doa ya. Ya, teman-teman dan guru-guru terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Tarik nafas ya, lalu tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita yang kami rasakan lewat ibadah Zoom pada hari ini. Kami sudah memuji nama-Mu dan sudah berdoa. Dan saat ini Tuhan, kami datang untuk mendengarkan firman-Mu. Jaga hati kami Tuhan, jaga seluruh panca indera kami, agar semuanya tertuju pada firman-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ya Fredrik ya. Terima kasih loh buat pelayanannya. Nah adik-adik, Mbak Eva bawa gitar nih. Semua bisa lihat nggak? Ada lagunya tuh. Semoga semua bisa lihat jelas ya. Ini Mbak Eva geser ke sini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau belajar satu lagu sesuai dengan tema kita, yaitu mengalah. Nah, lagunya seperti ini. Ajarku Tuhan, mau mengalah, seperti-Mu Tuhan, selalu mengalah. Ajarku Tuhan, mau mengalah, untuk mengasihi Kau dan sesama. Ya, coba lagi sekali lagi ya. Ajarku Tuhan, mau mengalah, seperti-Mu Tuhan,
selalu mengalah. Ajarku Tuhan, mau mengalah untuk mengasihi kau dan sesama. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar mengalah, dan dari lagu tadi kita tahu kalau kita mau mengalah itu karena kita mengasihi Allah, ya, engkau dan sesama kita manusia. Nah, sebentar nih aku mau ganti dulu backgroundku. Sebelumnya aku juga mau share screen. Mana ya yang harus aku share ke adik-adik nih? Iya, mengalah dah. Aduh, nih. Nah, nih dia. Semoga bisa lihat ya, jelas ya. Sebentar dulu, ini aku mau hilangkan. Oke. Ya, adik-adik, hari ini kita belajar tentang firman Tuhan yang berjudul mengalah tidak berarti kalah. Mengalah tidak berarti kalah. Mengalah tidak berarti kalah. Padahal biasanya nih yang kita tahu ya, apalagi kalau di sekolah tuh kalau kita ngalah biasanya kita kalah dong artinya. Tetapi kita mau belajar sesuatu yang berbeda karena anak Tuhan pasti berbeda ya. Dari Filipi, ketutup nih, Filipi 2 ayat 1 sampai 4 ya. Kita lihat. Nah, Filipi 2 ayat 1 sampai 4 itu bicara apa ya? Oh, ini Mbak Eva kelupaan nih. Mengalah itu apa ya? Mengalah itu artinya, ini Mbak Eva ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Artinya tidak mau mempertahankan haknya. Wow, tidak mau mempertahankan haknya ya. Mempertahankan haknya. Contoh nih, dalam perdebatan itu dia selalu mau mengalah. Lalu kapan ya kita mengalah? Kita mengalah kalau kita punya makanan kah? Lalu ketika adik kita pengen makanan kita, atau saat kita lagi rebutan mainan nih di rumah ya, mungkin punya adik atau kakak nih, ada yang kamu suka tak-tak, ini punya aku, tidak. Wah, apakah kita mengalah pada saat itu? Atau ketika kita sedang bertengkar dengan teman-teman kita ya, lalu ketika kita bertengkar, kita keras-kerasan suaranya, apa kamu? Ini mainanku, apa? Tidak. Wah, apakah saat itu kita harus mengalah? Nah, ini dia baru ayatnya. Kita mau baca ya dari Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Filipi 2 1 sampai 4. Yang belum pegang Alkitab, ayo cepetan lari ambil Alkitabnya. Ayo Mbak Eva tunggu ya. Sudah semuanya dibuka Alkitabnya? Ya, kalau sudah kita baca ya, meskipun ada di depan, tetapi Alkitabnya juga tetap dibuka. Dari Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Judulnya, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di firman Tuhan hari ini Mbak Eva kasih highlight tuh, yang warna kuning.
Filipi 2 ayat 3b sampai ayat 4 ya. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, adik-adik, kita mau belajar nih soal mengalah, ya, bagaimana mengalah dari seorang tokoh Alkitab yang besar. Siapa ya dia ya? Dia adalah Bapak Abraham. Tapi waktu itu masih disebut Abram. Jadi kita disebut Abram dan Lot berpisah ya. Ceritanya gimana ya mereka? Nah, pada waktu itu Bapak Abram dari Mesir, mereka pergi dan menetap di tanah yang bernama di tanah Negeb. Wow, terus lihat nih ya, tempatnya bagus sekali. Lu Bapak Abraham ini orangnya sangat kaya. Dia punya banyak sekali ternak, perak, emas. Wah, pokoknya dia sangat kaya lah pada saat itu. Lalu setelah dari Negeb, dia lalu pergi ke Betel. Di sanalah Abram memanggil nama Tuhan ya. Lalu kemudian di sana juga nih Bapak Abraham mempunyai seorang keponakan yang namanya Lot. Nah, Lot ini mempunyai banyak juga ternak, banyak domba, lembu, dan dia juga cukup kaya saat itu. Dan mereka tinggal berdua di tempat itu bersama saudara-saudaranya yang lain. Ada anak-anaknya, istrinya, juga semua pegawai-pegawai yang mengurus ternak-ternak mereka. Lihat tuh binatang ternaknya Bapak Abram dan Lot sangat banyak. Kalau kita mau hitung, kalau di gambar ini kira-kira ada berapa ya? 4, 5, 6, 7, 8, wah ada 10 di gambar itu, tetapi sebenarnya lebih dari itu ya, banyak sekali. Dan karena tanahnya ya cuma tanah itu aja, ada 2 orang yang memiliki ternak yang banyak, sehingga tanahnya itu seperti kurang luas buat semua ternaknya, bisa tinggal dan bisa makan. Sehingga yang terjadi adalah, lihat ya, pelayan-pelayan dan para gembalanya Abram dan Lot sering bertengkar. Mereka sering bertengkar karena merasa bahwa ini rumputnya ternakku ya. Bukan begitu, aku sudah duluan ke sini. Wah, sehingga pertengkaran sering terjadi. Dan tidak hanya bertengkar soal rumput mana yang mau dimakan, tetapi mereka juga suka bertengkar dan mengatakan bahwa itu binatangku, bukan itu binatang aku, itu punya aku. Waduh, itu masih begitu, belum lagi berebut air buat minum ternak, belum lagi berebut yang lain-lain. Memang susah juga sih ya, mungkin tempatnya kurang luas buat semuanya gitu ya, ternaknya banyak, pegawainya banyak. Lalu jadi bagaimana ya? Apa yang dilakukan oleh Abram ya? Nah, Bapak Abram rupanya jadi sedih. Kenapa dia jadi sedih? Karena dia tahu Lot itu kan saudaranya. Dia nggak ingin bertengkar sama saudaranya. Tapi kalau begini terus, gawat. Bisa-bisa kita bertengkarnya nggak berhenti-berhenti nih. Karena para pegawainya saling berebut makanan buat ternak, berebut air buat ternak, susah dong kalau begini. Lalu bagaimana ya? Lalu akhirnya daripada bertengkar terus, Abram menyuruh Lot untuk memisahkan diri dan mencari tanahnya sendiri. Daripada bertengkar terus, yuk kita berpisah. Lalu Bapak Abram bilang gini ke Lot, Lot, jika kamu pergi ke kiri, maka aku pergi ke kanan. Kamu terserah pilih yang mana. Wah, Bapak Abram di sini memberikan pilihannya pada Lot loh. Dia nggak bilang gini dari awal, Lot, aku kan lebih dulu nih di sini. Berarti
Aku ya yang pilih? Enggak. Atau Bapak Abram bilang ini, Lot, aku kan lebih tua nih dari kamu, aku yang pilih duluan ya? Enggak. Tapi Bapak Abram justru bilang, Lot, kalau kamu pergi ke kiri, aku ke kanan. Jadi Bapak Abram ini luar biasanya, dia memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih. Lalu Lot melihat nih, Lot lihat tanah lembah Yordan dekat Sodom itu banyak airnya. Wah, aku pilih yang sana aja. Dan ketika saat itu, Abram nggak begini. Wah, si Lot enak banget sih. Dia pilih yang itu. Wah, nanti ternakku gimana? Oh, enggak. Abram udah bilang dari awal, Lot, kamu pergi ke kiri, aku pergi ke kanan. Abram tidak perlu marah-marah. Dia mau mengalah. Dia mengatakan, silakan kamu pilih. Mana yang mau kamu pilih, aku ikut. Seperti itulah. Ya, akhirnya Lot memilih dekat lembah Yordan, yaitu dekat kota Sodom. Lalu Lot dan Abram berpisah beserta dengan gembala dan semua harta dan benda yang mereka miliki. Ada berantem nggak mereka di situ tuh? Enggak, mereka enggak berantem. Karena apa? Karena Bapak Abram, dia sudah mengalah. Dia menempatkan Lot lebih utama. Kalau dia tidak menempatkan Lot lebih utama, mungkin dia akan bilang, enak aja. Harusnya aku tuh yang ke sana, tempatnya lebih bagus. Tidak loh. Dia justru membiarkan Lot memilih apa yang Lot mau. Hebat ya. Nah, Bapak Abram akhirnya menetap di tanah Kanaan dengan Sarai istrinya beserta para pelayan dan harta yang dia miliki. Tapi Tuhan terus menjaganya. Dan Tuhan berjanji bahwa keturunannya bahkan seperti debu dan tanah banyaknya. Wow, artinya berkat dan kasih Tuhan terus ada buat Bapak Abram ini. Adik-adik, dari ceritanya tadi ya, Abram dan Lot, apa ya yang bisa kita pelajari? Satu hal aja loh, soal mengalah. Tadi itu lihat ya, Abram bilang, kamu ke kiri, aku ke kanan. Mungkin ya, kalau Lotnya pilih ke kanan, Abram pilih ke kiri. Artinya mengalah. Mau menempatkan orang lain lebih utama dari kita. Jadi bukan semuanya tentang saya, tetapi juga tentang orang lain. Ketika saya mau mengalah, artinya saya melihat bahwa orang itu juga penting. Mbak Eva, apakah mengalah itu cuma ada di cerita Alkitab? Jangan-jangan aku nih mengalah susah nih, apalagi zaman sekarang nih, kan ketemu terus sama adik, ketemu sama kakak, ketemu sama mama. Masa aku ngalah terus? Adik-adik, mengalah itu bukan hanya ada di zamannya Abraham loh dan Lot. Tetapi pada zaman sekarang, banyak loh cerita-cerita orang yang berani mengalah karena dia menempatkan orang lain lebih utama. Nih Mbak Eva mau kasih satu contoh ya. Nah, ini namanya ada dua gadis namanya Megan Vogel dan siapa ini ya? Arden McMath. Jadi si Megan Vogel ini umur 17 tahun dan si Arden ini umur 16 tahun ya. Mereka itu pelari maraton dari sebuah sekolah SMA di Ohio ya. Ohio itu di Amerika Serikat. Lalu ketika mereka berlari sekencang-kencangnya, tiba-tiba si Arden ini dia terjatuh, kakinya terkilir sampai akhirnya dia nggak bisa meneruskan kembali perlombaan itu. Nah, tapi yang luar biasanya, temannya si Megan Vogel ini berhenti. Dia melihat si Arden, lalu dia membantu dan bahkan dia menopangnya dan mengajaknya untuk menyelesaikan lomba lari itu sampai garis finish. Adik-adik tahu nggak?
ketika si Megan Vogel itu melakukan hal ini, banyak loh orang-orang yang mengkritik dia. Oh ya, mengkritik itu artinya mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang apa yang dia lakukan. Misalnya gini, mengkritik itu artinya memberikan masukan juga, tapi masukannya kebetulan nih sesuatu yang tidak enak gitu, dibilang, Megan, kamu gimana sih? Ngapain sih kamu bantuin Arden? Kamu jadi nggak bisa menang tuh. Dan adik-adik tahu ternyata tuh hasil akhirnya bahkan si Arden yang lebih menang daripada Megan. Padahal dia dibantu oleh Megan. Banyak orang mengatakan, coba kamu nggak bantu itu si Arden, pasti kamu jadi pemenang kan? Nah, tapi kalian tahu nggak, si Megan ini justru berkata lain, ya? Dia justru membantu si Arden sampai garis finish. Meskipun akhirnya kalau adik-adik lihat cerita ini ya, si Arden nih yang menang ternyata. Beda satu urutan. Si Megan bilang, kalau saya meninggalkan Arden begitu saja, saya nggak bisa bayangkan apa yang saya ajarkan kepada orang lain tentang kemenangan saya. Dia menang dan dia meninggalkan orang yang menderita di belakangnya. Yang dia tahu dia bisa tolong. Luar biasa ya, si Megan ini. Dia mau mengalah karena dia tahu bahwa ada orang lain yang juga utama dari dia. Dan tidak selamanya dia harus menjadi yang utama. Lalu di sini apa artinya Megan kalah? Ya kalah sih dia dalam perlombaan ini. Tetapi di dalam kekalahannya itu sebenarnya dia adalah pemenang sejati. Kenapa dia pemenang sejati? Karena dia mau untuk mengalah, karena dia mau menolong orang lain. Nah, adik-adik, tadi di Filipi 2 ayat 4 nih ayat hafalan kita hari ini ya. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Disitulah kita belajar mau mengalah. Kenapa kita mau mengalah? Karena kita tidak memperhatikan diri kita saja, tetapi orang lain. Kenapa kita mau mengalah? Kita mau menempatkan orang lain lebih utama. Nah, lagu yang pertama tadi nih, kita mau coba lagi lagu yang pertama. Sebentar ya. Bisa lihat ya sekarang. Sebentar nih. Ya, tadi Mbak Eva udah ajarkan ya. Ajarku Tuhan mau mengalah. Susah nggak mengalah? Susah. Tetapi kita minta Tuhan tolong kita. Nyanyi ya. Ajarku Tuhan. Ajarku Tuhan mau mengalah. Sepertimu Tuhan selalu mengalah. Ajarku Tuhan mau mengalah untuk mengasihi kau dan sesama. Jadi adik-adik ingat ya, kalau kita mau mengalah pada siapa saja, artinya kita mau melakukannya untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Karena kita mengasihi Allah dan sesama. Yuk kita tutup dalam doa firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang pada hari ini mengajarkan kami untuk melihat orang lain lebih utama dari diri kami. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mau mengalah, baik kepada sesama kami, saudara-saudara kami, dan kepada siapapun. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Terima kasih, Mbak Ririn. Wah, terima kasih Mbak Eva. Adik-adik, kita barusan belajar bersama-sama dari firman yang disampaikan sama Mbak Eva untuk menjadi anak yang mau mengalah. Mengalah bukan berarti kita kalah, tetapi kita mengalah untuk kepentingan orang lain. Jadi seperti Tuhan yang mau mengalah untuk kita belajar memperhatikan orang lain dan kita menempatkan orang lain yang lebih utama dari kita. Wah, terima kasih ya Mbak Eva. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya selama ibadah pada hari ini. Mbak Ririn berharap kalian semuanya bisa belajar untuk menjadi anak yang mau lebih mengalah dan juga lebih mengerti akan apa sih yang ada di sekitar kita ini, orang lain ini butuh apa, dan kita tuh harus tahu akan itu. Kita mau sama-sama nyanyi yang tadi diajarin Mbak Eva kali ya, Mbak Eva ya? Oh, boleh Mbak, boleh. Sambil yuk kita mau nyanyi. Boleh. Oke. Sudah? Sebentar ya, Nak ya. Iya. Maaf ya, minimalis gitarnya ya. Nggak apa-apa Mbak Eva. Coba pelan-pelan ya. Ya. Biarku Tuhan mau mengalah seperti-Mu Tuhan selalu mengalah. Ajarkan Tuhan mau mengalah untuk mengasihi kau dan sesama. Sekali lagi Mbak Eva. Ajarku Tuhan mau mengalah seperti-Mu Tuhan selalu mengalah. Ajarku Tuhan mau mengalah mengasihi kau dan bersama. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Guru-guru sekolah Minggu. Adik-adik. Adik-adik yang berterima kasih ya. Salib ya.